Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memulai materi untuk kelas 11 semester 1. Ini adalah materi awal, yaitu keseimbangan dan dinamika rotasi. Sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita perhatikan tayangan berikut ini. Mungkin kita tidak menyangka bahwa sebatang korek api kecil dapat menyangga 2 buah sendok atau garpu seperti pada tayangan ini. Kita semua bisa bikin hal-hal seperti ini di rumah. Untuk membuatnya, saya akan coba bantu untuk memperagakannya. Kita hanya menyiapkan 2 buah garpu atau sepasang sendok dan garpu, kemudian sebatang korek api, dan gelas sebagai penyangganya. Pertama, kaitkan garpu dan sendok seperti ini. Setelah erat, masukkan sebatang korek api ke celah-celah rangkaian tersebut. Kemudian letakkan korek api secara perlahan-lahan di atas bibir gelas dan atur sehingga sendok atau pasangan garpu tadi menjadi seimbang. Sebenarnya untuk menambah kesan dramatis, kita dapat membakar ujung korek api di salah satu ujung gelas. Kemudian yang kedua, kita mungkin tahu di mana jembatan ini berada. Ya, ini adalah jembatan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang kadang kita sebut sebagai jembatan Siak 4. Melihat jembatan itu, apa yang terpikir oleh kita ketika melihat lengkungan besi di atas jembatan yang indah tersebut? Yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari pemain skateboard ini? Sebenarnya aplikasi dari keseimbangan dinamika rotasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tidak akan sampai mempelajarinya sampai ke detail seperti itu. Kita hanya mempelajari konsep-konsep dasar dari keseimbangan dan dinamika rotasi. Apa kompetensi dasar yang akan kita capai pada sesi ini? Yaitu 31, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik statis atau dinamis, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam berolahraga. 41, membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Itu kompetensi dasar yang insya Allah bisa kita capai jika kita mempelajari materi ini dengan baik. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Pertama, momen inersia. Yang kedua, momen gaya. Ketiga, keseimbangan benda tegar. 4, titik berat.
5 hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Itu adalah 5 bagian daripada materi yang akan kita pelajari pada KD ini. Kita mulai bagian yang pertama, yaitu momen inersia. Tujuan kita mempelajari momen inersia yaitu memahami konsep momen inersia, kedua menganalisa faktor yang memengaruhi momen inersia, yang ketiga menerapkan konsep momen inersia pada beberapa benda. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kita yang pertama ini. Kita mulai dengan pengertian momen inersia. Apa itu momen inersia? Di kelas 10, kita mungkin telah belajar tentang hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton itu berbicara tentang inersia sebuah benda. Inersia secara umum berarti kelembaman. Kelembaman berarti kemalasan. Jadi sebuah benda memiliki inersia, memiliki kelembaman, yaitu keadaan di mana sebuah benda ingin mempertahankan kedudukannya. Apakah dia sedang dalam keadaan diam, ataupun ia dalam keadaan bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi ketika benda itu diam, dia cenderung untuk mempertahankannya untuk tetap diam. Ketika bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda tersebut akan mempertahankan keadaannya untuk tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap tersebut. Itulah yang disebut dengan inersia. Nah, itu telah kita pelajari di kelas 10 semester awal tentang dinamika gerak. Nah, pada kelas 11 ini kita belajar tentang momen inersia. Momen inersia, ya. Karena inersia adalah keadaan suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya atau kecepatannya, maka momen inersia adalah ukuran yang menentukan kelembaman benda terhadap gerak rotasi. Pada momen inersia ini kita mempelajari tentang bagaimana sebuah benda ingin mempertahankan keadaannya, apakah dia tetap diam ataupun dia bergerak ketika ingin kita gerakkan secara rotasi. Secara definisi, momen inersia itu merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari titik porosnya. Saya ulangi, hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari titik porosnya. Jadi yang mempengaruhi momen inersia pertama adalah massa, yaitu M. Yang kedua adalah jarak. Kita bisa bayangkan secara sederhana, sebuah benda yang memiliki massa yang besar akan sulit kita hentikan ketika dia sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Begitu juga ketika benda yang memiliki massa yang besar dalam keadaan diam, dia juga akan sulit untuk kita gerakkan secara rotasi. Itu yang momen inersia. Pada momen inersia ini kita bagi benda itu menjadi dua, yaitu benda partikel, yang kedua benda tegar. Kita mulai dengan yang pertama, benda partikel. Benda partikel itu adalah sebuah benda atau beberapa benda dengan massa tertentu yang berputar terhadap poros yang berjarak tertentu dari benda tersebut. Apa contohnya? Misalnya kita memiliki sebuah bola atau benda yang diikat dengan tali kemudian kita putar. Tapi dalam hal ini massa tali nanti kita abaikan. Atau orbit planet-planet dan bintang, atau orbit atom menurut teori atom Bohr. Nah, kita bisa lihat di video ini ada beberapa orbit planet, mereka mengitari matahari dan tidak terhubung dengan apapun. Juga teori atom Bohr bagaimana elektron mengitari inti atom yang berupa proton dan neutron tanpa dihubungkan dengan benda lain.
Nah, bagaimana kita menghitung momen inersia untuk benda partikel tersebut? Untuk menghitung inersia benda partikel, kita gunakan persamaan I sama dengan sigma mr kuadrat. Jadi tergantung nanti kepada berapa massa benda yang berada pada sistem tersebut. Di mana M adalah massa partikel benda, yaitu satuannya kilogram. R adalah jarak massa benda ke titik porosnya, satuannya meter. Dari persamaan ini kita dapatkan satuan dari momen inersia yaitu kilogram meter kuadrat. Sekarang kita beri contoh saja untuk lebih mudah memahami tentang momen inersia benda partikel ini. Dua buah benda berotasi terhadap sumbu Y seperti pada gambar. Tentukan momen inersia sistem benda tersebut. Kita perhatikan gambarnya. Ada dua buah benda 3 kg berjarak 1 meter terhadap sumbu Y yang dijadikan sebagai poros. Kemudian benda kedua 5 kg berjarak 2 meter dari poros. Kemudian mereka berotasi mengelilingi sumbu Y. Kita akan menghitung berapa momen inersia sistem ini. Persamaan yang kita gunakan adalah I adalah momen inersia sama dengan sigma mr kuadrat. Jadi I sama dengan sigma mr kuadrat. Karena bendanya ada dua buah dalam sistem ini, maka I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Nah, kita masukkan saja nilainya. M1 5 kg, jaraknya 2 meter dari poros, ditambah M2 3 kg, jaraknya 1 meter dari poros, maka didapatkan nilai I sama dengan 23 kg meter kuadrat. Itu contohnya untuk menghitung momen inersia dari benda partikel. Sekarang yang kedua yaitu benda tegar. Benda tegar adalah suatu sistem partikel yang kontinu. Artinya, massa benda tersebar merata pada sistem. Nah, untuk benda tegar ini ada dua buah lagi dibagi, yaitu bendanya tidak teratur dan yang kedua bendanya teratur. Untuk benda yang tidak teratur, kita gunakan I sama dengan integral R kuadrat dm. Tapi pada materi ini kita tidak mempelajari yang benda tidak teratur, kita hanya mempelajari benda-benda yang teratur. Ya, untuk benda-benda yang teratur, I-nya sudah diturunkan dari persamaan ini. Jadi untuk benda-benda yang teratur yang akan kita pelajari, momen inersia benda tersebut telah dihitung berdasarkan persamaan I sama dengan integral R kuadrat dm. Ada 4 benda yang sering kita gunakan, yaitu batang silinder, kemudian bola, kemudian pelat. Yang pertama adalah batang silinder. Untuk batang silinder ada 2 jenis. Yang pertama batang silinder yang diputar tepat di tengah-tengah batang silinder tersebut sebagai porosnya. Momen inersia batang silinder seperti ini adalah 1/12 ml kuadrat. Yang kedua adalah batang silinder yang diputar pada salah satu ujungnya. Untuk batang silinder yang diputar pada salah satu ujungnya sebagai poros, momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Yang kedua adalah silinder atau cakram. Untuk silinder atau cakram, yang pertama adalah silinder atau cakram bejal. Untuk silinder atau cakram bejal seperti pada tayangan ini, maka momen inersianya adalah 1/2 m R kuadrat, di mana R adalah jari-jari silinder tersebut. Untuk silinder yang tipis, itu momen inersianya adalah mr kuadrat. Silinder tipis ini sering disebut dengan cincin tipis. Yang ketiga adalah silinder tebal. Silinder tebal ini memiliki momen inersia 1/2 m dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat.
di mana R1 adalah jari-jari dalam dan R2 adalah jari-jari luar. Yang ketiga, bola. Untuk bola pejal yang diputar pada salah satu diameter sebagai poros, I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Sedangkan untuk bola yang tipis, menggunakan momen inersia yang digunakan adalah 2/3 mr kuadrat. Yang keempat, plat atau lempengan. Plat atau lempengan yang diputar pada salah satu pusat diagonalnya, seperti pada gambar, momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 M kali A kuadrat ditambah B kuadrat. Demikian untuk momen inersia beberapa benda. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat di buku modul atau di buku paket pustaka yang telah kita pinjam. Jadi untuk benda tegar yang perlu kita perhatikan adalah bendanya bentuknya teratur. Kemudian momen inersia tergantung kepada bentuk benda dan poros putarnya. Ya, mungkin untuk mudahnya kita berikan contoh begini. Sebuah batang AB yang masanya 8 kg dan panjangnya 2 meter akan dijadikan sebuah baling-baling. Hitunglah momen inersia batang AB jika poros putarnya terletak pada titik A, titik R tepat di pertengahan AB, C titik S berjarak 1/4 AB dihitung dari A. Kita akan membahas soal tersebut, contoh soal tersebut. Ini batang AB, massa AB 8 kg, panjang AB, RAB sama dengan 2 meter. Karena porosnya di A, dari tabel, baik di modul ataupun di buku cetak yang kalian pinjam di perpustakaan, jika porosnya di salah satu ujung, maka I-nya kita gunakan bersamaan 1/3 mr kuadrat. Baik di B ataupun di A. Jadi ketika porosnya di A kita gunakan bersamaan ini, kalau porosnya di B kita gunakan juga bersamaan ini. Nah, tinggal masukkan angkanya. Masanya 8 kg, kemudian panjangnya RAB 2 meter. Jadi ketika benda diputar di A ataupun nanti di B, maka kita dapatkan momen inersia benda AB adalah 32/3 kg meter kuadrat. Ini jika benda diputar di poros A ataupun di poros B. Sekarang yang kedua, contoh kedua, jika porosnya berada di R. R adalah tengah-tengah AB. Jadi benda diputar pada tengah-tengah batang. Dari tabel di buku modul juga kita dapatkan bahwa momen inersia sebuah batang yang diputar di tengah-tengah panjangnya itu persamaannya adalah IR sama dengan 1/12 mr kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan angkanya, masanya 8 kg, R-nya 2 meter. Maka momen inersia batang AB jika diputar di tengahnya adalah 8/3 kg meter kuadrat. Itu momen inersia di R. Nah, sekarang yang ketiga, jika porosnya di S. Nah, jika poros di S seperti pada gambar di layar, maka untuk mudahnya kita bagi benda itu menjadi dua, yaitu AS kemudian SB.
Jadi seolah-olah mereka berputar sendiri-sendiri. A berputar pada ujungnya, B juga berputar pada ujung satunya lagi. Nah, karena benda kita bagi dua, maka momen inersianya juga dua. Jadi I pada S ini sama dengan momen inersia benda AS ditambah momen inersia benda SB. Nah, karena pada batang AS ataupun SB benda berputar pada ujungnya, maka kita gunakan momen inersia untuk batang yang diputar pada ujungnya, yaitu sepertiga MR kuadrat. Ya, sepertiga MR kuadrat. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. IS sama dengan IAS ditambah ISB. Masukkan kebersamaannya. Nah, yang perlu di sini adalah bedanya dengan perhitungan yang tadi, karena bendanya dibagi dua dengan massa yang berbeda, dengan panjang yang berbeda, maka massa AS bukan massa keseluruhan. Nah, kita akan menghitung dulu berapa massa AS, kemudian massa SB, RAS, dan RSB. Nah, kita diketahui dalam soal massa AB semuanya 8 kg. RAB sama dengan 2 meter. Dalam soal diketahui AS adalah 1/4 dari AB. Ya, jadi RAS sama dengan 1/4 dari RAB. Maka kita dapatkan massa S juga 1/4 dari MAB, yaitu 1/4 dari 8 sama dengan 2 kg. RAS 1/4 dari RAB, yaitu 1/4 kali 2 sama dengan setengah meter. Nah, bagaimana dengan MSB? Karena massa AS sama dengan 1/4 dari massa total AB, maka SB massanya adalah 3/4 dari massa AB. Ya, jadi massa AB. Jadi massa SB sama dengan 3/4 MAB sama dengan 3/4 dari 8 kg, yaitu 6 kg, dan RSB juga 3/4 RAB, yaitu 3/4 dari 2 sama dengan 3/2 meter. Setelah kita dapatkan data ini, kita tinggal memasukkan data ini ke dalam persamaan yang telah kita buat ini. Ya, jadi IS sama dengan 1/3 kali 2 kali setengah kuadrat ditambah 1/3 kali 6 kali 3/2 kuadrat. 2 di sini adalah massa MAS, setengah ini adalah RAS, ini 6 di sini adalah massa SB, 3/2 adalah RSB. Dari perhitungan ini kita dapatkan bahwa IS sama dengan 1/3 kali setengah. Setengah ini diperoleh dari 2 dengan 2 ini dicoret. Jadi tinggal 1/3 kali setengah, kuadratnya sudah hilang. Kemudian 6 dengan 3 dicoret menjadi 2 di sini. Kemudian 2 di sini dicoret lagi, jadi 9/2. Maka didapatkan IS sama dengan 1/3 kali setengah ditambah 9/2, atau IS sama dengan 5/6 kg meter kuadrat. Itu contoh untuk perhitungan benda tegar. Nah, kita bisa berlatih dengan menggunakan soal-soal yang di modul untuk benda-benda tegar yang lain. Apa kesimpulan pertemuan pertama ini? Sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita dapat simpulkan bahwa momen inersia benda adalah sifat kelembaban sebuah benda untuk bergerak rotasi. Jadi baik dia sedang dalam keadaan diam untuk bergerak rotasi, atau dia sedang bergerak rotasi kemudian ingin kita buat dia menjadi diam. Itu momen inersia benda.
Yang kedua, apa yang mengaruhi momen inersia? Yang mengaruhi momen inersia sebuah benda adalah pertama masanya, yang kedua letak poros rotasinya, yang ketiga adalah bentuk bendanya. Demikian kesimpulan yang kita peroleh untuk pertemuan ini. Silakan lanjutkan dengan mengerjakan soal dan jangan lupa jika ada permasalahan segera kita diskusikan supaya kita menjadi lebih paham. Kita nanti lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang momen gaya. Ya, tapi jika materi yang pertama ini kita sudah paham. Ya, karena nanti materi momen inersia ada hubungannya nanti dengan materi-materi selanjutnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi awal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.